Hari ini kita akan bicara tentang teologi virtual, sebuah cara berpikir yang baru saja dimulai belum lama, terutama yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Junjung dan Ratna bahwa kita terpaksa masuk di dalam sebuah realitas baru karena COVID, sehingga kemudian kita terpaksa punya ibadah online, kita punya kelas-kelas online, kita punya diskusi online, dan semua orang terpaksa masuk ke dalam ruang itu. Dan bagaimana pertanyaannya, bagaimana teologi memberikan makna bagi ruang itu. Dan sebenarnya bukan hanya karena kita menghadapi COVID, kemudian kita masuk ke dalam ruang berteologi di ranah virtual, tapi sebenarnya karena hidup kita ini makin mengarah ke arah virtualisasi. Nanti saya akan jelaskan di belakang tentang bagaimana kita hidup dalam dua dunia, dunia virtual dan dalam realitas nyata. Dan karena itu sekarang ini kita terpaksa masuk ke dalam realitas virtual. Kita juga sudah hidup di dalam kondisi virtual, tetapi sebuah teologi virtual yang sungguh-sungguh dibangun dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari kehidupan manusia, memberikan makna bagi kehidupan manusia, itu belum dilakukan. Jadi kita sudah ibadah virtual, kuliah virtual, diskusi teologi virtual, tapi kita sebenarnya sesungguhnya belum paham tentang apa itu teologi virtual yang sesungguhnya dalam konteks Indonesia. Karena itu nanti saya akan bicara tentang pertama, mengapa kita harus masuk ke dalam realitas virtual itu, kondisi-kondisi perkembangan internet baru yang memaksa kita harus masuk ke situ, berteologi dalam konteks itu, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan soal virtualisasi itu seperti apa, hubungannya dengan kekristenan seperti apa, lalu bagaimana teologi, hubungannya dengan teologi virtual, dan nanti bagaimana memberikan makna bagi sebuah kehidupan atau iman di dunia cyber, bagaimana dekonstruksi terhadap konsep ruang, dan kemudian itu memberikan kita makna bagi sebuah cara berteologi dalam ruang cyber. Nah, slide yang kedua, perspektif saya, slide yang kedua, Bang Nito, selanjutnya. Nanti pendekatan dalam diskusi ini, pendekatannya interdisiplin. Interdisiplin itu cara mendekati sebuah masalah yang menggabungkan beberapa disiplin. Dia bukan multidisiplin, karena kalau multidisiplin dia penjelasannya sendiri-sendiri, tetapi interdisiplin dia terikat satu dengan yang lain. Karena itu saya terutama akan pakai dua pendekatan, yaitu pendekatan-pendekatan mikrososiologi dalam konteks melihat bagaimana relasi manusia di dalam dunia cyber, lalu kemudian teologi virtual sendiri secara keseluruhan sebagai bagaimana cara manusia untuk memahami Tuhan dan sesama, refleksi sistematis terhadap eksistensi Tuhan dan sesama dalam realitas cyber ini. Itu yang nanti akan menjadi perspektif kita. Lalu slide yang berikut, Pak Rinto. Nah, teologi cyber ini sekarang yang tadi saya bilang sudah dikembangkan, belum terlalu banyak orang yang bicara. Setidaknya beberapa artikel dan buku yang sudah bicara tentang ini. Yang pertama Peter Singh dari India, dia bicara tentang cyber theology. Jadi bagaimana cyber virtual itu dijadikan sebagai wilayah berteologi. Lalu kemudian 2009, jadi 2009 itu orang sudah mulai berpikir tentang bagaimana cyber theology. Lalu ada Lynn Babb bicara tentang Toward a Theology of the Internet, Place, Relationship, and Sin, 2012. Jadi di sini terutama Lynn Babb bicara tentang bagaimana konsep ruang itu penting bagi kekristenan. Dia bilang misalnya konsep Yerusalem sebagai tempat peribadatan yang kemudian menjadi sebuah tempat penting, dan konflik misalnya antara Israel
dan Samaria itu orang Yahudi dan orang Samaria itu terjadi karena yang satu beribadah di Gunung Gerizim, Samaria, sedangkan orang Yahudi beribadah di Yerusalem. Tempat ini menjadi sangat penting dalam konteks berteologi menurut Limbab. Dan kemudian itu yang menyebabkan konflik sampai dengan hari ini. Lalu yang ketiga itu ada Antonio Spadaro, Cyber Theology, Thinking Christianity in the Era of Internet 2014. Jadi sangat sedikit yang menulis tentang Cyber Theology, belum terlalu banyak. Ada juga Online Religion, sebuah buku yang bicara secara pikiran ini yang nanti juga akan menjuai seluruh diskusi hari ini. Dan coba kita lihat juga, saya akan coba kembangkan hal yang lain karena tiga pikiran ini hanya melihat teologi virtual itu dari perspektif teologi saja. Sementara saya sendiri coba melihat dia dari mikrososiologi, terutama bagaimana konsep sosiologi of place, bagaimana spiritualitas dalam konteks ilmu sebuah pemahaman yang berbeda dari tiga pemahaman ini, meskipun mereka menjadi dasar, tapi saya kemudian membedakan nanti pikiran-pikiran saya dari tiga penulis ini. Selanjutnya, slide berikut, Bang itu. Halo? Oh ya, kedengaran ya? Oke. Nah, kita sekarang ini masuk di dalam, dan tadi saya bilang di awal bahwa sebuah realitas baru yang namanya cyberspace, internet base, digital, dia bukan imaterial. Hari ini saja kelas kita, kuliah kita hari ini, terjadi tidak secara material, tetapi dia secara imaterial. Saya hadir di Tarutung, tadi di awal di pembukaan, Bang Yujung bilang selamat datang di Tarutung lagi meskipun secara virtual. Saya hadir di Tarutung secara digital, secara imaterial. Karena itu pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi manusia, apakah eksistensi manusia selalu harus berhubungan dengan material, dengan material being. Tapi dalam konteks yang digital sekarang ini, kehadiran saya dalam konteks ini terjadi secara imaterial dan kita sedang mengalami perubahan berpikir. Nanti saya jelaskan di belakang tentang habitus, perubahan habitus, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi baru yang membentuk seluruh perilaku, cara berpikir kita. Ini sangat berubah. Terjadi sebuah perubahan yang sangat besar sebenarnya di era ini. Lalu kita masuk di dalam sebuah cyberspace yang mengutip Jürgen Habermas pakai istilah sphere. Sphere itu atau Henry Lefebvre bicara tentang konsep space, imajinasi, yang menjelaskan bahwa tempat itu tidak harus selalu berhubungan dengan materi, tapi tempat itu berhubungan dengan konstruksi sosial manusia tentang apa yang berharga dan apa yang terhubung dengan dia dan apa yang menjadi imajinasi bagi dia. Misalnya bagi sebagian orang berdoa di gereja itu sangat afdol karena itu di beberapa tradisi kekristenan, misalnya ketika ada pergumulan berat, orang berdoa di bawah mimbar karena merasa bahwa mimbar itu sebuah sphere, sebuah ruang yang dikonstruksi oleh manusia sebagai sebuah tempat suci. Pertanyaannya, apakah di bawah mimbar itu lebih suci daripada doa di ruang belajar saya ini, di ruang kerja saya ini? Apakah Tuhan itu hanya hadir di dalam gereja di bawah mimbar tadi, atau Tuhan juga hadir di
tempat kerja saya ini, di rumah saya ini. Nah ini kan sebenarnya apa yang suci sakral, Mircea Eliade bicara tentang sakral dan profan, semuanya dibangun dalam konstruksi manusia. Jadi apa yang suci itu sebenarnya, terutama dalam konsep ruang, itu dibentuk dalam konstruksi manusia, dalam cara berpikir manusia, dalam imaji manusia tentang apa yang dianggap sebagai yang suci itu. Karena itu kita masuk dalam sebuah dunia yang sebenarnya berbeda, dunia yang hadir itu tidak harus dengan sentuh orang lain, tetapi hadir dalam konteks mengimajinasi kehadiran orang lain. Karena kekuatannya ada pada imajinasi. Slide yang berikut, Benjamin Barber bicara tentang jihad and McWorld. Dia bilang jihad itu mewakili seluruh pikiran yang eksklusif, terbelakang, tidak hanya Islam, tetapi dalam agama siapa yang apa saja yang terbelakang, yang eksklusif, itu dia masukkan dalam kategori jihad. Di sisi yang lain dia memasukkan cara berpikir yang lebih terbuka, yang lebih bisa menikmati kehadiran orang lain, bisa berelasi dengan orang lain sebagai McWorld. Itu ada MacBook, ada McDonald, dan lain-lain. Dia masuk itu di wilayah itu. Jadi ekspansi kemana-mana. MacBook itu ada di mana-mana, McDonald juga ada di mana-mana, dengan cara adaptasi yang berbeda-beda. Kalau McDonald Indonesia pakai nasi, McDonald di Amerika nggak pakai nasi, McDonald di Indonesia biasanya banyak mobil yang parkir, McDonald di Amerika itu tidak banyak yang parkir karena junk food, orang nggak suka. Tapi cara berpikir yang jihad itu di satu sisi hanya berada di situ, terlokasi di situ, tidak terlalu bergeser kemana-mana. Rekrutmen ISIS itu terjadi paling banyak justru lewat internet. Jadi internet tidak hanya dipakai untuk kelompok-kelompok yang progresif yang dari Benjamin Barber bilang sebagai McWorld, tetapi juga kelompok-kelompok yang internet sebagai yang saya cuma mau mengingatkan bahwa Jean Baudrillard sedang mengingatkan tentang ada kemungkinan negatif, ada sisi negatif juga dari realitas spiritual, meskipun dia tidak langsung bicara tentang realitas spiritual, tapi dia bicara tentang sebuah realitas, sebuah simulasi realitas yang dianggap sebagai realitas sesungguhnya. Dan tadi saya bilang dalam konteks bahasa kita itu rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, sehingga kemudian merasa apa yang orang lain kembangkan itu sebagai sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita kembangkan. Jadi dan itu tidak harus sesungguhnya benar. Tadi yang saya bilang bahwa menjauhkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Jadi hiperrealitas kadang-kadang terjadi di dalam konteks itu. Karena juga misalnya dia bicara tentang media, karena reproduksi media yang sangat luar biasa, sehingga kemudian orang merasa bahwa yang putih itu lebih baik dari yang hitam, yang coklat, rambut lurus itu lebih bagus dari rambut yang keriting, yang pirang itu lebih bagus daripada yang hitam. Menurut dia, semua ini sebenarnya realitas yang sebenarnya bukan sesungguhnya. Semuanya terjadi karena reproduksi, pemahaman reproduksi manusia, dan kembali lagi ini kan produksi masyarakat. Ini bukan sesuatu yang dari sananya ada, tetapi produksi masyarakat. Oke, lanjut. Nah, yang tadi saya bilang di awal bahwa realitas ini, virtual ini, termasuk nanti teologi virtual, sangat berhubungan dengan imajinasi. Kemampuan orang untuk menghadirkan metafora. Dan ketika saya bicara tentang imajinasi tentang Tuhan, saya tidak bicara bahwa Tuhan itu hadir karena hanya imajinasi manusia, seperti misalnya yang dikatakan oleh ahli psikologis ini, saya lupa namanya. Tetapi bicara tentang Tuhan dalam imajinasi, Tuhan diciptakan dalam imajinasi saja. Tapi saya sedang mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu kita bisa berelasi dengan Tuhan karena kemampuan kita untuk
melihat Tuhan melampaui realitas-realitas material kita. Misalnya begini, New York itu ada. Sebelum saya belum pernah ke New York, saya hanya bisa mengimajinasi bahwa New York itu ada. Setelah saya sampai di New York, saya bilang, oh iya ya, ternyata di New York seperti ini. Di film-film itu kan New York itu terkesan sangat bersih sekali, tapi ternyata ketika datang ke New York, kotor sekali juga. Apalagi kalau lihat stasiun keretanya New York itu, waduh, kotornya minta ampun. Tapi kalau dalam film-film, di syuting begitu bagusnya, karena film-film biasa syuting bagian atasnya saja. Bagian bawahnya sering tidak disyuting. Nah, ini imajinasi saya. New York itu ada. Sebelum saya ke sana, saya hanya bisa mengimajinasi New York. New York bukan tidak ada. Nah, dalam konteks eksistensi Tuhan dalam ruang imajinatif ini, kemampuan orang untuk berelasi dengan Tuhan melampaui batas-batas material itu, kemudian melahirkan metafora tentang Tuhan. Metafora Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Ibu, Tuhan sebagai pelindung, Tuhan sebagai yang pengasih, penyayang. Itu semua menjadi metafora untuk mengimajinasi sebuah kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Nah, termasuk imajinasi tentang kehadiran komunitas juga terjadi di situ. Terutama meminjam dari teori-teori di ilmu sosial lain seperti yang dikembangkan oleh Benedict Anderson, penelitiannya tentang Indonesia, bicara tentang sebenarnya sebuah konsep bangsa, masyarakat itu adalah sebuah konsep imajinatif yang terbangun karena imajinasi, terbangun karena bacaan, terbangun karena kita mampu mengimajinasi orang lain melampaui batas-batas material kita. Dan dalam konteks itu, sebenarnya sebuah konsep komunitas Kristen atau sebagai the body of Christ, tubuh Kristus itu juga sesuatu yang sangat imajinatif. Ketika kita mengaku iman setiap hari Minggu ibadah, orang akan bilang bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita. Nah, kata bersama-sama dengan segala orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, itu sebenarnya konsep imajinatif dari kehadiran tubuh Kristus yang ada di mana-mana. Dan setiap kali kita mengaku iman itu, kita sedang memperkuat ikatan sebagai sebuah tubuh Kristus dalam imajinasi kita. Bahwa ada orang lain di luar sana yang juga percaya pada Kristus, yang menjadi anggota di dalam satu tubuh Kristus. Dan itu sebuah konsep yang sangat imajinatif. Nah, di slide berikut, itu saya jelaskan tentang virtual, yang sebenarnya virtual itu yang sekarang dipahami sebagai konsep yang sangat teknik informatika itu sebenarnya berangkat dari sebuah konsep berteologi yang orang lihat virtual. Rob Shield 2003 bicara tentang virtual, bukunya tentang virtual juga. Itu bicara bahwa virtual itu berangkat dari virtus atau virtualis, bicara tentang kebaikan atau hidup. Virt dari hidup, bahasa Latin artinya hidup. Jadi karena itu virtual itu esensi utama dari virtual adalah menghadirkan sebuah kebaikan, menghadirkan sebuah realitas hidup, dan sesungguhnya virtual itu sendiri harus menghidupi dalam konteks itu. Dan konsep virtual sebenarnya berangkat dari sebuah konsep Kristen. Misalnya ketika transubstantiasi, ketika kita ada dalam perjamuan, saya biasanya misalnya ketika di dalam perjamuan, ketika saya menerima roti dan anggur, saya akan berdoa. Karena bagi saya, roti yang ada di tangan saya itu bukan roti biasa. Tetapi roti ini saya imajinasikan sebagai sebuah tubuh Kristus yang akan menubuh di dalam tubuh saya. Embodiment, menubuh di dalam tubuh saya. Dan ketika itu, ketika tubuh Kristus ini akan menjadi bagian dari tubuh saya,
atau ketika saya makan tubuh Kristus ini, saya terikat dalam sebuah tubuh Kristus yang besar, maka saya harus berdoa. Atau ketika saya akan minum anggur, saya pahami bahwa ini darah Kristus yang akan menubuh di dalam tubuh saya, dan karena itu saya terikat dengan sebuah tubuh Kristus yang besar. Nah, di situ kemudian kemampuan mengimajinasi melampaui roti dan anggur ini, sebenarnya di situ realitas spiritual dimulai. Kita mengimajinasi sesuatu yang besar dengan metafora. Metaforanya adalah contoh. Metafora itu artinya bisa contoh, bisa pengandaian. Tubuh Kristus ini diandaikan sebagai roti, diandaikan sebagai anggur. Di beberapa tempat orang menggantinya dengan singkong dan air kelapa. Baik singkong dan air kelapa ini bagian dari kehidupan yang dipahami sebagai tubuh Kristus dan darah Kristus yang kemudian menubuh di dalam tubuh saya. Dan ini konsep yang coba saya lihat sendiri, tapi dibangun dari yang terakhir, yang teologi panoptikon, yang dipinjam dari Michel Foucault. Michel Foucault bicara tentang sebuah panoptikon dalam buku Disiplin and Panism, disiplin dan hukuman. Dia bicara bahwa ada sebuah konsep besar metafisik yang dia ambil dari penjara. Jadi di penjara itu punya menara pengawas yang namanya panoptikon di atas. Yang dari menara pengawas itu orang bisa melihat seluruh aktivitas di dalam penjara. Nah, dalam pemahaman kita juga kita melihat bahwa Tuhan itu ada dalam sebuah realitas yang tertinggi. Paul Tillich menyebutnya sebagai ultimate reality, sebagai realitas yang tertinggi. Dan di dalam realitas yang tertinggi itu, kemudian kita merasa terikat, kita merasa, Seymour bilang sebagai pengalaman terikat secara sepenuhnya pada yang ilahi. Lalu kemudian di situ kita membayangkan kehadiran Tuhan setiap saat, karena Tuhan itu melihat kita dari tempat yang tinggi tadi, dari tempat yang tidak kelihatan, dari tempat yang bisa mengawasi semuanya. Dan karena itu kita bisa hidup dengan baik. Kelemahannya sebenarnya dari model teologi seperti ini adalah orang sebenarnya menjadi Kristen atau orang beribadah itu hanya karena takut. Jadi ada banyak orang, misalnya ada banyak gereja-gereja yang selalu berkhotbah tentang ketakutan, menakut-nakuti orang, bahkan persembahan pun digunakan orang mau memberikan persembahan itu ditakut-takuti dulu, baru kemudian memberikan persembahan. Sebenarnya itu implikasi dari model berteologi seperti panoptikon seperti ini. Oke, lanjut. Yang berikut. Nah, di dalam wilayah virtual sendiri ada sebuah wilayah yang dipinjam dari studi-studi ritualitas yang disebut sebagai liminoid, yaitu between dan betwixt. Jadi di dalam wilayah virtual itu, kita terutama di dalam relasi antara saya, ini kan kalau saya ketemu Karat atau Bang Junjung langsung, saya akan antara saya dan orang. Tapi ketika kita berbicara di dalam dunia cyber, yang terjadi adalah saya dan barang, bukan saya dan orang. Martin Buber bicara sebagai I and it, saya dan sub-object. Yang dia bilang harus ditransformasikan dalam relasi dengan orang, ditransformasikan ke dalam saya dan subjek. Relasi intersubjektivitas. Nah, kadang-kadang karena kita berada di antara wilayah ini, kita kadang-kadang bingung untuk menyapa orang atau memperlakukan orang secara lebih baik dalam dunia virtual. Misalnya, di dalam dunia virtual orang bisa maki-maki presiden. Tapi kalau bertemu langsung belum tentu dia bisa maki, karena
pertemuannya antara subjek dan subjek. Tapi ketika presiden itu ditempatkan sebagai objek di dalam screen ini, maka dia bisa melakukan apa saja karena otoritas tergantung pada siapa yang memegang keyboard entah keyboard HP, keyboard laptop. Nah, dalam konteks itu kemudian manusia ditentukan oleh klik, satu klik matters. Misalnya kemarin di Amerika ada ketika saya bicara tentang mencari Tuhan dalam dunia cyber, orang cerita tentang pengalaman dia. Dia bilang bahwa ketika dia divonis diabetes, dia kemudian menulis satu kata saja di situ, Tuhan tolong saya. Dia bilang dia waktu itu hampir bunuh diri. Tapi ketika begitu banyak orang komentar mendukung dia, kasih tanda love, bilang berdoa untuk dia merasa bahwa oh ternyata hidupnya itu berarti. Nah dalam konteks itu tadi satu klik tadi, entah tanda suka, tanda love, tanda tertawa, tanda senyum, tanda air mata, yang tadi diklik tadi itu. Nah itu. Di situ kemudian eksistensi manusia menjadi sangat berharga dan dalam konteks virtual itu relasi saya dan orang lain itu ditentukan oleh klik. Jadi meskipun saya berhadapan dengan screen di sini, teman-teman saya tidak lihat sekarang karena yang saya lihat hanya screen saya. Tapi dalam konteks itu saya merasa bahwa teman-teman ada di sana. Ini sudah terlalu jauh ke belakang, ini ke depan. Dan kita maju lagi. Ini di tadi yang klik ya. Ini satu lagi ya. Oke, slide berikut. Oh itu tadi sudah. Slide berikut lanjut. Tadi saya salah copy tadi. Lanjut. Ini lanjut lagi. Ini tadi sudah tadi. Ini tadi saya. Oke. Nah teologi tadi secara umum sebelum ke sini teologi tadi dulu. Teologi tadi. Nah, sebelumnya satu lagi. Nah, secara umum sebenarnya orang memahami teologi itu, saya mengutip Paul Tillich juga, saya Meher. Teologi itu sebuah metode interpretasi dari konten dari intisari iman Kristen sebenarnya, dari hal-hal yang berhubungan dengan iman Kristen. Nah, kata kuncinya di sini adalah metode interpretasi, karena sebagai ilmu, terutama ketika bicara di perguruan tinggi, apalagi program pasca sarjana, maka teologi itu harus punya metode yang baik, yang sama dengan ilmu-ilmu lain. Nah, ini sebenarnya catatan kaki kritik, kalau teologi mau jadi ilmu, seharusnya dia tidak terbatas bagi komunitas Kristen saja, dia harus terbuka bagi siapa saja. Nanti ke depan, pengembangan universitas ke depan, sebenarnya ketika bicara teologi dalam ruang universitas, teologi dipahami sebagai ilmu pengetahuan, maka dia tidak bisa hanya dipelajari oleh orang Kristen saja, tapi dia harus juga dipelajari oleh orang mana saja yang mau, bahkan orang tidak beragama sekalipun. Nah, teologi itu, sekali lagi masih menurut Paul Tillich, itu buku Teologi Sistematika ada di bawah sana, itu bicara tentang teologi itu berhubungan dengan meaning, tentang makna dari bagaimana hidup kita ini mengada. Jadi bagaimana kita ada, bagaimana kita melakukan sesuatu bagi Tuhan dan sesama. Dan karena itu teologi akan menjawab makna ini. Nanti akan kita lihat di belakang seperti apa. Nah, Meher bilang bahwa teologi itu justru terjadi dalam konteks ketika kita merasa tergantung sepenuhnya pada satu kekuatan besar. Dia bisa Tuhan, dia bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa nama-nama lain yang disebutkan. Tetapi ketergantungan kita total pada Tuhan itu yang kemudian melahirkan refleksi kita tentang apa yang disebut sebagai teologi, sebagai bagian dari intisari iman Kristen, dan mencoba mencari makna terhadap apa yang berhubungan dengan teologi itu. Yang berikut, teologi virtual. Nah, sebelum kesakralan tadi, teologi virtual dulu. Nah, di sini ada dua definisi yang dipakai untuk memahami teologi virtual. Yang pertama, teologi virtual itu cyber theology must be understood
as intelligence of faith in the cyber age, which influence the way of think, learn, communicate, and live. Jadi ini bagian dari bagaimana dunia cyber itu mempengaruhi cara orang berpikir, cara orang belajar, berkomunikasi, dan hidup. Dan karena itu, dengan iman, orang coba memahami relasi-relasinya di dalam berpikir, di dalam belajar, berkomunikasi dengan orang lain. Lalu kemudian cyber theology, Lidak bicara tentang cyber theology is systematic reflection. Jadi refleksi sistematik seperti tadi yang Paul Tillich bilang sebagai metode tadi, on the transformative impact of the digital age on the various dimension of one's faith life in his or her response to this ever-changing milieu. Jadi ini sebuah proses refleksi sistematik dari dampak transformatif dari dunia digital yang punya berbagai macam dimensi, ya sebagai bagian dari berbagai macam dimensi dari kehidupan seseorang yang mencoba untuk merespons terhadap dunia yang terus berubah sekarang ini. Jadi di situ kemudian teologi sistematik menjadi teologi cyber theology menjadi sangat penting karena dia berhubungan dengan sebuah refleksi, dia berhubungan dengan sebuah usaha untuk mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berubah, apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dilakukan dalam kehidupan beriman orang Kristen. Nah, karena itu yang berikut ketika kita bicara tentang cyber teologi, kita bicara tentang apa yang disebut sebagai minimal tempat. Pertanyaan penting yang sering diperdebatkan, kemarin diskusi webinar dengan STT Jakarta, dengan STFT Jakarta, ada salah satu pembicara yang menyalahkan orang bicara orang berdoa di Facebook. Ada juga teman di Ambon kemarin baru itu post di Facebooknya menyalahkan orang berdoa di Facebook. Dia bilang kalau mau berdoa di Facebook pastikan Tuhan itu jadi followers dari Facebook atau media sosial teman-teman. Tapi dalam teologi virtual ada dimensi lain yang sebenarnya sangat penting. Ketika pulang dari Amerika, saya merasa terkena COVID, sudah merasa simptomnya, saya sendiri sudah mulai sangat khawatir. Yang saya post di Facebook adalah, Tuhan bermurah hatilah pada kami. God have mercy on us. Lalu saya post lagu Mampirlah Dengar Doaku. Itu bagian dari doa saya, itu bagian dari pemahaman bahwa Tuhan itu juga berada di dalam dunia cyber. Saya tidak harus berdoa di gereja, karena Tuhan itu, ini ada konstruksi tempat, sekali lagi menurut Henry Lefebvre. Henry Lefebvre bilang bahwa tempat itu adalah konstruksi manusia. Sphere itu tidak lain dari sebuah konstruksi manusia tentang apa yang melekat pada diri kita. Misalnya, mengapa pulang itu menjadi penting? Karena ada rumah. Mengapa rumah itu menjadi penting? Karena ada keluarga dan kenangan di situ. Ketika tidak ada kenangan dan tidak ada keluarga, tidak ada memori tadi, maka rumah itu hanya menjadi tempat biasa. Di beberapa tempat ada konsep rumah tua. Rumah di mana seluruh kehidupan keluarga, memori kolektif keluarga dinarasikan. Nah, di situ kemudian orang pulang menemukan akar-akar kehidupannya. Tapi semuanya itu kan bagian dari konstruksi sosial. Nah, konstruksi sosial itu juga terjadi dalam konsep apa yang disebut sebagai yang sakral dan yang tidak sakral. Ada perubahan dari situ, kemudian ada perubahan cara berpikir, bahwa tadi misalnya dalam konteks saya yang sakit, yang merasa sakit, dalam konteks teman di Amerika yang mau bunuh diri gara-gara diabetes, di situ kemudian ruang berdoa terjadi. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana kita memahami bahwa
Roh Kudus turun dan di situ bahwa Tuhan memahami banyak bahasa. Nah, kalau Tuhan itu memahami banyak bahasa, pertanyaannya adalah apakah Tuhan juga memahami bahasa data? Apakah Tuhan juga memahami bahasa IT di dalam komputer? Ya, Tuhan memahami bahasa IT. Nah, karena itu orang berdoa di dalam Facebook, di media sosial, sejauh dilakukan dengan hati. Ini juga ada kondisi tempat, kembali lagi. Ketika Yesus bilang, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah. Yang Yesus sedang lakukan adalah, Yesus mengkonstruksi sebuah tempat suci yang namanya kamar dengan tertutup. Mengapa itu suci? Karena di situ relasi kita satu-satu dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimana ketika saya berdoa di pesawat, di tengah orang banyak, ketika mengalami turbulensi, saya bilang, Tuhan tolong saya. Apakah saya tidak sedang membangun sebuah konstruksi ruang suci di dalam pesawat itu? Karena itu ruang suci ditentukan dalam relasi manusia dengan Tuhan. Mahasiswa saya bertanya di kelas teologi virtual. Kami kembangkan teologi virtual ini Januari kemarin. Bukan karena COVID, tapi karena pemahaman bahwa ini kita sedang memasuki sebuah dunia digital yang mau tidak mau harus direspons oleh gereja. Karena itu saya bikin teologi virtual sebagai mata kuliah pilihan. Mahasiswa saya iseng-iseng tanya, bolehkah kita berdoa sambil BAB, buang air besar? Saya bilang boleh, kenapa tidak? Berdoa sambil BAB boleh. Saya ingat waktu saya kecil di Ambon itu ada tumbuhan yang namanya galoba. Galoba itu kalau dimakan banyak sekali, kita akan susah BAB. Nah, ketika BAB itu orang lalu kemudian karena betul-betul menderita BAB itu, lalu bisa bilang, Tuhan tolong, kita sedang berdoa. Ruang toilet itu kemudian jadi relasi one on one saya, satu-satu saya dengan Tuhan. Dan di situ kemudian dia bisa jadi ruang suci. Nah, di dalam ruang suci itu kemudian ada apa yang disebut sebagai sakralitas, norma, dan konsep tempat yang dibangun dalam relasi yang kita anggap sebagai yang suci atau tergantung dalam relasi kita dengan image kita, dengan mental kita, dengan imajinasi kita. Dan karena itu wilayah ini terbangun sebagai bagian dari wilayah penting, terutama untuk merespons apakah ibadah di gereja, di online, berdoa di media sosial itu sesuatu yang baik atau tidak. Karena itu tadi dekonstruksi terhadap konsep tempat, termasuk tempat suci itu perlu dilakukan. Aduh, saya cepat saja supaya ada waktu cukup untuk tanya jawab. Lanjut. Nah, dalam konteks tiga dimensi berteologi dalam realitas spiritual, kita memahami bahwa Tuhan itu dalam realitas teologi ada yang disebut sebagai transenden, ada yang disebut sebagai imanen. Imanensi ini kemudian kayak teologi-teologi liberal yang menekankan bahwa Tuhan itu berada bersama dengan orang-orang miskin. Tapi juga ada teologi virtual sekarang, ada wilayah lain yang disebut sebagai wilayah virtual. Dia tidak transenden, dia tidak imanen, dia ada di wilayah antara keduanya. Jadi di wilayah virtual ini kemudian menjadi penting memahami tentang kehadiran Tuhan. Itu tidak hanya transenden yang jauh di sana, Tuhan itu juga tidak imanen yang ada di sini saja. Tapi Tuhan itu ada di dalam sebuah realitas spiritual yang ada di mana-mana tergantung dari bagaimana cara manusia memahami kehadiran Tuhan sebagai yang sakral itu. Lanjut lagi. Sudah hampir habis ini. Nah, kemudian dalam konteks itu lalu berteologi membutuhkan ruang yang disebut sebagai sacramental sphere. Di dalam tulisan-tulisan lain menyebutnya sebagai sacramental space. Saya lebih suka menyebutnya sebagai sacramental sphere karena sphere tadi berhubungan dengan sebuah konstruksi manusia dan imajinasi tadi. Nah, di situ kemudian di dalam sacramental space, bahkan di Facebook kita yang kita anggap sebagai sacramental space, ruang ini tadi Amang Pendeta berdoa, saya di sini, Bung Econ di Belanda misalnya, kita terpisah, kita tidak sama-sama, tapi kita bisa ada dalam satu wilayah sakramen yang sama, wilayah suci yang sama. Dan di situ kita merasa Tuhan itu hadir, saya tutup mata, berdoa secara sungguh-sungguh, karena saya merasa bahwa Tuhan itu hadir, dan saya sedang melampaui
wilayah material untuk memahami bahwa teman saya juga hadir di sana. Ada Karat, ada Bang Junjung, ada Bung Econ di Belanda. Dan di situ semuanya tergantung pada kemampuan berimajinasi kita. Bahkan ketika saya menjelaskan dengan menggunakan tangan seperti ini, saya sedang mengimajinasi bahwa teman-teman yang tidak kelihatan, hanya yang screen yang kelihatan ini, sedang memperhatikan apa yang saya jelaskan. Di situ kemudian kekuatan imajinasi terjadi. Mengimajinasi apa yang suci. Semacam holy imagination tentang kehadiran Tuhan dan sesama. Oke, lanjut. Nah, di situ kemudian, ini juga terjadi sebuah dekonstruksi terhadap konsep koinonia, konsep persekutuan. Persekutuan itu tidak hanya terjadi dalam relasi orang beribadah secara langsung di rumah, ya, tapi sekarang beribadah, saling mendukung, saling menopang. Karena itu konsep diakonia juga bisa berubah, konsep marturia juga bisa berubah. Karena ada istilah yang saya sebut sendiri sebagai click Holy Communion. Orang lain menyebutnya sebagai Holy Communion, saya menyebutnya sebagai click Holy Communion. Holy Communion yang tergantung dari satu klik, dari satu komentar. Ketika orang berdoa, terus kita mendukung, kita bilang amin, kita bilang Tuhan memberkati, sebenarnya kita sedang berada dalam sebuah wilayah persekutuan yang sama, yang tergantung dari klik kita di dunia digital ini. Nah, di situ kemudian kita mengalami transformasi dari apa yang disebut sebagai eksistensi manusia secara atomik. Atomik itu kan partikel. Ini tubuh saya ini partikel-partikelnya, ini atom-atomnya jelas. Nanti kalau dicek semua ada atom-atom yang jelas. Jadi karena itu hidup saya ini, badan saya ini disebut sebagai eksistensi atomik. Sementara di sisi lain ada eksistensi digital yang tidak tergantung saya, ini di image saya yang dibangun di dunia digital itu terbangun karena image digital, bukan karena atomik. Karena itu eksistensi saya di sana adalah eksistensi digital, bukan eksistensi atomik. Tadi anak saya baru lewat di sini, di belakang tadi, dia lihat saya secara atomik, bukan secara digital. Tapi Bapak Ibu melihat saya sebagai secara digital. Nah, di situ kemudian transformasi dari sebuah persekutuan peribadatan yang atomik ke dalam sebuah peribadatan yang digital. Karena eksistensi manusia dalam konteks sekarang ini adalah kita punya dunia atomik yang secara langsung kita bisa pegang, bisa salaman, tetapi kita juga punya dunia digital yang hanya bisa salaman hati, tidak bisa salaman secara langsung. Oke, lanjut. Nah, karena itu ini catatan penting, terutama ketika kita bawa ke dalam refleksi-refleksi teologis kita di ruang-ruang gereja atau ya gereja online yang diproduksi secara daring. Harus diingat bahwa ada istilah nitiket. Nitiket ini netizen etiket. Ini menjaga, saya menyebutnya menjaga rasa pada screen. Mengapa ketika ada pemuka agama yang menyebut jin Kristen pada salib, lalu banyak orang marah. Alasannya yang mendukung, jadi sebagian yang marah, sebagian yang mendukung. Ulama ini mengatakan bahwa, pemuka agama ini mengatakan bahwa yang dia sedang sampaikan itu di dalam peribadatan, dalam khotbah. Masalahnya, ketika khotbah-khotbah kita, refleksi-refleksi teologis kita, itu pindah dari wilayah-wilayah peribadatan, nanti saya akan jelaskan di belakang, wilayah peribadatan masuk ke dalam wilayah-wilayah digital, terutama kalau dipost di YouTube atau diikuti oleh orang lain di Zoom, kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa apa yang kita sebutkan pada ibadah itu hanya menjadi konsumsi ibadah, karena dia sudah mengalami transformasi dari wilayah-wilayah privat, wilayah parokial menggunakan bahasa Katolik, ke dalam sebuah wilayah publik. Dan karena itu dia ketika dia menjadi konsumsi publik, dia harus di-treat secara hati-hati. Jadi khotbah-khotbah itu harus refleksi-refleksi teologis kita harus dilakukan secara hati-hati, terutama ketika
dia mengalami transformasi ke dalam sebuah dunia digital dalam konteks ini. Supaya orang tidak sakit hati, supaya orang tidak merasa tersinggung, supaya pesan kita bisa menjadi pesan yang membahagiakan. Lanjut lagi. Karena itu saya pinjam istilah ini dari sosiologi doa. Ada the sociology of prayer. Di dalam sosiologi doa di wilayah sosiologi agama itu ada dua istilah, yaitu primordial sounds dan universal sounds. Ketika kita tadi yang saya bilang khotbah, ketika kita berkhotbah di dalam gereja saja, tidak di transformasi, tidak dimasukkan, tidak di-linkkan, tidak dikasih link ke mana-mana, maka orang beribadah di gereja saja itu dia sedang berada di dalam sebuah wilayah primordial. Khotbahnya juga bisa primordial sounds. Tapi ketika dia masuk ke wilayah YouTube, Zoom seperti ini, ketika ada banyak orang lain yang ikut, tidak hanya Bapak Ibu yang Kristen atau Abrahamic religion, tapi agama-agama apa saja, bahkan orang tidak beragama, maka perlu untuk memperhatikan apa yang disebut sebagai primordial sound. Ini meminjam istilah dari studi-studi literatur yang mengatakan bahwa ketika kita menulis sesuatu, kita perlu membayangkan siapa yang menjadi pembaca kita. Ada istilah implied reader, pembaca yang terbayangkan. Nah, ketika kita juga menyampaikan refleksi-refleksi teologi kita di dalam teologi virtual, di dalam dunia cyber, maka orang perlu membayangkan siapa yang menjadi pendengar kita, siapa yang sedang menonton kita. Nah, ketika kita hanya bicara di dalam gereja seperti biasa, berkhotbah biasa, modelnya juga sangat one-on-one, maka primordial sounds itu bisa saja terjadi. Tapi ketika dia dipindahkan ke dalam wilayah digital, maka orang harus mengambil bahasa-bahasa universal sounds, yang menghargai eksistensi orang lain, yang menghargai kehadiran orang lain. Karena esensi dari berteologi sesungguhnya adalah refleksi sistematis tentang Tuhan dalam hubungannya dengan manusia. Karena itu perhatian kepada manusia, perhatian kepada orang lain menjadi sangat penting. Nah, saya kira itu saja apa yang bisa saya jelaskan. Pengantar nanti kita bisa diskusi. Terima kasih Maulia Tegodang, Bujur Malala, untuk kita semua. Terima kasih banyak. Begitu, Karat dan Bang Jujung, Bung Itu dan teman-teman sudah membantu.